Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang pengembangan instrumen penelitian. Materi ini disajikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tim Dr. Ahmad Harjono SSI MPD, Profesor Dr. Joni Rohmat MSI, Syahrial ASPD MSI, dan Hikmawati SPD MPD. Adapun judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelatihan pengembangan fenomena dan soal multi jawaban untuk pembelajaran kausalitik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif siswa. Keterampilan siswa yang diharapkan dimiliki untuk dapat bersaing pada abad ke-21 adalah yang pertama, literasi dasar, kemudian kompetensi dan nilai karakter. Untuk literasi dasar di sini ada 6 jenis literasi. Ada literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Adapun untuk kompetensi ada 4 jenis di sini, yaitu berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk nilai karakter di sini ada rasa ingin tahu, inisiatif, ketekunan, kemampuan beradaptasi, leadership, dan sikap peduli budaya dan peduli sosial. Nah, untuk menyiapkan atau membekali siswa dengan keterampilan ini, maka guru harus merencanakan pembelajaran dengan baik. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan perangkat pembelajaran pada kurikulum 2013. Nah, diantaranya bagaimana nanti guru dapat melakukan identifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu ada silabus, kemudian program tahunan, program semester, KKM, dan RPP. Ada 6 komponen perangkat pembelajaran yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Di antaranya yaitu silabus, kemudian RPP, ada buku siswa, kemudian lembar kerja peserta didik, media, dan instrumen tes. Nah, perangkat pembelajaran yang disusun oleh seorang guru ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Ini adalah model pengembangan perangkat pembelajaran dengan menggunakan model 4D. Jadi misalnya saja guru ingin mengembangkan lembar kerja peserta didik. Nah, apa saja yang dapat dilakukan? Nah, untuk model 4D di sini terdiri dari 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Nah, untuk masing-masing tahapan, jadi untuk D pertama di sini melakukan analisis kurikulum, jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar seperti apa. Lalu melakukan analisis siswa, analisis konsep, dan analisis tugas, serta merumuskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ini untuk tahap define. Untuk tahap desain di sini guru dapat membuat draft perangkat pembelajaran. Jadi lembar kerja peserta didik termasuk perangkat lainnya yang mendukung, yaitu pengembangan silabusnya, kemudian pengembangan RPP, lalu media pembelajaran dan instrumen tes. Nah, sehingga diperoleh draft 1. Setelah itu, guru dapat
memberikan draft 1 itu ke expert atau ahli, boleh dosen mungkin, atau pengawas, atau senior ya, teman sejawat dan seterusnya. Nah, sehingga perangkat tadi akan dihasilkan perangkat baru yang direvisi berdasarkan masukan dari expert. Nah, sesudah direvisi akan diperoleh draft 2. Nah, draft 2 ini dilakukan uji coba terbatas atau kelas terbatas dengan subjek atau siswa yang terbatas. Nah, sehingga dari uji coba terbatas ini diperoleh hasil, lalu direvisi berdasarkan hasil uji coba tersebut, dan hasil revisi ini akan menjadi draft 3. Nah, draft 3 ini siap untuk dilakukan uji coba yang lebih luas, yaitu pada tahap disseminate. Nah, untuk tahap disseminate ini jadi penyebar luasan perangkat pembelajaran atau LKPD yang sudah dikembangkan tadi ke kelas yang lebih banyak atau digunakan oleh guru yang lain di kelas yang lain dan sekolah lainnya. Nah, khusus untuk instrumen tes, nah bagaimana langkah-langkahnya di sini? Guru dapat menetapkan tujuan dari tes, kemudian melakukan analisis kurikulum, membuat kisi-kisi, lalu menulis soal, melakukan telaah, lalu uji coba dan analisis, serta terakhir adalah melakukan revisi. Dan di langkah awal ini, langkah menetapkan tujuan tes, kenapa dikembangkan? Nah, jadi sebuah tes dikembangkan itu tergantung kepada tujuan tes tersebut untuk apa. Nah, misalnya apakah tes tersebut akan digunakan untuk tes penempatan, ataukah tes diagnostik, atau tes formatif, ataukah untuk tes formatif. Nah, kemudian di analisis kurikulum ini, guru dapat melakukan analisis terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu nanti dari kompetensi dasar itu diturunkan indikator pencapaian kompetensi, lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, kemudian membuat kisi-kisi. Nah, di kisi-kisi soal ini nanti ada contoh formatnya untuk membuat sebuah kisi-kisi. Jadi di sini tergantung ke bentuk tes yang akan dikembangkan, apakah pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, tes benar salah, kemudian tes uraian, ataukah yang non objektif. Langkah berikutnya adalah menulis soal. Nah, nanti di kegiatan ini setiap butir soal harus didasarkan kepada indikator. Nah, untuk soal bentuk uraian nanti perlu dilengkapi dengan pedoman penyekorannya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah telaah instrumen secara teoritis. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen dari segi materi, kemudian konstruksi dan bahasa. Nah, dalam hal ini telaah instrumen dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada pakar ya, teman sejawat atau pengawas. Nah, atau bila terjadi kendala boleh juga dilakukan telaah secara mandiri. Nah, setelah itu nanti dibuat kesimpulan apakah instrumennya layak ataukah tidak. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba dari tes yang dikembangkan itu. Nah, uji cobanya di sini dapat dilakukan ke sebagian siswa,
Nah, sehingga nanti data yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan analisis tentang reliabilitas soal, validitas soal, tingkat kesukaran, kemudian daya beda, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti bisa dilanjutkan ke langkah terakhir, yaitu merevisi soal. Nah, di sini ada beberapa lampiran untuk mengembangkan instrumen tes. Jadi untuk kisi penulisan soal dapat dibuat formatnya seperti ini. Jadi ada identitas, lalu dibuat kolom. Misalnya untuk KD berapa, materinya apa, indikatornya. Nah, kemudian ranahnya apa ya, apakah kognitif ataukah psikomotor ataukah afektif. Nah, untuk lampiran kartu soal dapat menggunakan format seperti ini. Jadi ada identitas. Ya, ini masih format lama, jadi dituliskan di sini KD pengetahuannya apa, KD keterampilannya apa, atau 3 titik dan 4 titiknya apa. Nah, nanti butir soalnya dicantumkan di sini. Nah, ingat untuk mencantumkan sumber referensinya. Nah, bagaimana untuk menelaah soal yang berbentuk pilihan ganda? Jadi, bisa dibagi ke dalam 3 aspek. Misalnya, aspek materi terdiri dari 4 komponen. Kemudian ada aspek konstruksi dan aspek bahasa. Jadi di sini menggunakan format seperti ini yang akan diserahkan kepada expert atau ahli atau teman sejawat. Nah, kalau yang bentuk soal IC bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Ya, mungkin itu pendahuluan untuk bagaimana mengembangkan instrumen tes dan bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran, yaitu lembar kerja peserta didik. Semoga bermanfaat. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.